Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan membahas Civic dari generasi pertama sampai sekarang ya. Namun bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa centering juga bel notifikasinya ya. Oke, saya tunggu nih sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terima kasih. Guys, kita mulai dari Civic generasi pertama ya, dimana generasi pertama itu dimulai dari 1972 sampai 1979. Civic ini sering juga disebut dengan Civic Deluxe ya di Indonesia. Ini bisa dibilang waktu yang tepat. Kenapa? Karena pas produksi Civic generasi pertama ini harga minyak dunia itu sedang meroket naik ya, dimana Civic hadir dengan mesinnya sangat irit dengan teknologi CVCC pada zamannya, dimana sistem pembakarannya itu lebih banyak udara daripada bahan bakar ya untuk menghasilkan pembakaran. Terobosan ini selain membuat Civic lebih irit, juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih sedikit. Di Amerika Serikat, di mana peraturan emisi ketat, Civic sukses mematuhinya tanpa harus menggunakan catalytic converter yang harganya mahal. Ini juga yang membuat Civic generasi pertama memiliki harga yang terjangkau. Nah, hebatnya lagi, mesin berkode ED1 dengan kapasitas hampir 1200 cc tersebut bisa jalan dengan menggunakan bahan bakar bertimbal atau tanpa timbal, membuat penggunanya luasa memilih jenis BBM sesuai kemampuan kantongnya. Nah, di generasi kedua hadir Civic Excellent yang diproduksi mulai dari tahun 1979 sampai 1983. Pada generasi kedua ini, Honda selain mengubah bentuknya menjadi lebih besar dengan wheelbase 2250 mm, juga melengkapi pilihan variannya. Civic yang dikenal sebagai Excellent di Indonesia ini hadir juga untuk pertama kalinya dengan bentuk sedan yang melengkapi hatchback 3 dan 5 pintu dan station wagon. Selain itu, untuk pertama kalinya juga hadir varian yang lebih sporty yang dinamakan Civic S berbentuk hatchback 3 pintu pada tahun 1983. Mobil ini dilengkapi dengan suspensi yang lebih keras, stabilizer bar di belakang, serta ban buatan Michelin. Yang menarik, untuk beberapa pasar, Civic S menggunakan mesin EN4 berkapasitas hampir 1400 cc dengan karburator ganda atau yang dikenal juga dengan two-barrel karburator di Indonesia. Nah, di generasi ketiga, Anda pasti ingat kan, generasi ini yang muncul di Indonesia sekitar tahun 1986. Julukan Wonder setrikaan menempel pada salah satu varian 3 pintu dengan mobil panjang atau disebut comeback. Dan jujur saja, bentuknya memang mirip setrikaan ya. Namun inilah Civic yang sukses di Indonesia dan melegenda hingga sekarang. Selain setrikaan, Civic generasi ini juga hadir dalam bentuk sedan 5 pintu, coupe atau disebut CRX, dan station wagon atau disebut shuttle di beberapa pasar. Namun sayangnya tidak masuk di Indonesia. Di sini ada generasi keempat. Ya, inilah penerus kesuksesan Wonder yang juga banyak diterima oleh pasar Indonesia. Di tanah air, Civic generasi keempat hadir dalam bentuk sedan dan ramback 3 pintu yang sering disebut sebagai Civic Nova. Bentuknya berubah total dengan kap mesin rendah dan atap yang agak tinggi. Perubahan signifikan juga hadir pada suspensi, di mana Honda menyematkan model double wishbone di keempat rodanya. Di Indonesia, Civic ini tersedia dalam pilihan mesin 4 silinder, 1,5 liter, SHC, dan pasokan bahan bakar karburator. Namun, sebetulnya model paling rendah dibekali 1,2 liter SHC ya. Pada perkembangannya, hadir juga mesin 1,5 dengan full injector. Menjelang akhir 1989, Honda menghadirkan varian SIR, mesin dalam bentuk comeback. Varian paling mahal ini dibekali mesin baru ya, berkode B16A DOHC VTEC yang memiliki tenaga hingga 198 HP. Inilah mesin pertama yang menggunakan teknologi pengaturan pembakaran VTEC dan langsung sukses dengan berbagai penghargaan dari media Eropa. Ya, next, di generasi kelima. Honda Civic generasi kelima diperkenalkan pertama kali pada bulan September 1991 di Jepang. Honda menggunakan material yang ringan pada mobil ini,
untuk mengejar efisiensi penggunaan bahan bakar. Perubahan pada suspensi juga membuat mobil ini memiliki pengendaraan yang lebih lembut. Mobil yang dikenal juga sebagai Genio ini menggunakan mesin 1,6 liter dan hadir dalam 3 bentuk bodi, yaitu sedan atau sering disebut Genio di Indonesia, coupe, dan hatchback atau campback atau dikenal juga sebagai Estilo di Indonesia, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992. Namun umurnya terbilang pendek karena hanya diproduksi hingga tahun 1994 dan di Indonesia dijual hingga tahun 1995. Saat ini, Estilo di Indonesia menjadi incaran banyak penggemar otomotif. Harganya untuk mobil dalam kondisi mulus bisa mencapai 150 juta. Hal ini karena sekarang memang jarang ada Estilo dalam kondisi standar dan mulus, di mana desainnya juga tidak akan oleh waktu. Oke, next kita masuk ke generasi ke-6. Ya, generasi ke-6 ini diproduksi mulai tahun 1996 sampai tahun 2000 di Indonesia. Namun menembus tahun 1995 di luar Indonesia, Civic ini tidak terlalu berbeda dalam hal bentuk dengan generasi sebelumnya. Honda mempertahankan situs Civic sebagai mobil dengan handling terbaik dan tetap mempertahankan suspensi double wishbone. Pada generasi ini, Honda banyak melakukan terobosan di bidang teknik, seperti penggunaan mesin berbahan bakar gas, serta lahirnya Civic Type R yang diberi kode EK9 atau EK9. Khusus untuk model terakhir tersebut, Honda membekalinya dengan mesin 4 silinder yang berkode B16B bertenaga 185 PS yang diambil dari Honda Integra. Bobotnya dipangkas sekaligus diberikan penguatan di berbagai tempat untuk menghasilkan rasa berkendara yang sporty. Selain itu, ditambahkan juga kemudi dengan steering rasio yang lebih tajam, rem yang lebih besar, dan seperangkat body kit di sekujur bodi. Oke guys, kita masuk ke generasi ke-7. Ya, generasi ke-7 ini diproduksi mulai tahun 2000 sampai tahun 2005. Untuk generasi ke-7 ini, Honda sekali lagi tidak melakukan perubahan yang drastis dalam hal desain. Namun, mereka merombak bagian interior sehingga memiliki ruang yang lebih lega dan menggeser segmen Civic menjadi mobil compact. Salah satu terobosannya adalah lantai kabin yang rata dan memberikan ruang belakang yang luas. Dari sisi teknis, Honda akhirnya meninggalkan suspensi double wishbone dan beralih menggunakan McPherson strut. Tersedia dalam bentuk hatchback 3 dan 5 pintu, sedan, serta coupe 2 pintu untuk pasar-pasar tertentu. Di Indonesia, seperti yang diketahui, hanya hadir dengan varian sedan sayangnya yang dikenal dengan Civic VTI dan VTIS. Pada generasi ini, Honda menghadirkan kembali bentuk hatchback setelah sekian lama memasarkan Civic dalam bentuk sedan, coupe, atau campback di Eropa. Oke guys, kita masuk ke generasi 8 ya. Generasi 8 ini mulai produksi tahun 2005 sampai tahun 2011. Ya, Honda akhirnya melakukan perubahan yang radikal ya, dalam desain. Bentuknya terbilang berani dan seolah dibuat langsung dari bentuk konsep tanpa merubah apapun. Civic pun seolah mengalami lompatan yang signifikan setelah 2 generasi tidak mengalami perubahan dalam hal bentuk, baik di bagian interior maupun eksterior. Dan untuk pertama kalinya juga, Honda menyematkan mesin 1800 dan 2000 sebagai pilihan standar dan menyalakan mesin 1600 cc di Indonesia. Untuk pasar Eropa, Civic tersedia dalam pilihan hatchback 3 dan 5 pintu. Dan untuk pertama kalinya juga, Honda Civic Type R tersedia dalam bentuk hatchback untuk pasar Eropa dan sedan untuk di negara lain. Selain itu, channel resmi Honda, Mugen, juga menyediakan varian Civic Mugen Double R yang merupakan peningkatan dari Civic Type R sedan. Next, kita masuk ke generasi 9. Kebiasaan Honda dalam merubah desain secara halus kembali lagi nih. Namun, meski bentuknya tidak terlalu berbeda, ada perubahan dalam dimensi kabin Honda Civic yang terasa lebih lega lagi. Pilihan mesinnya pun masih sama, yaitu 1800 dan 2000 cc untuk pasar Indonesia. Sementara di luar negeri tersedia 7 pilihan plus 1 untuk Type R. Tidak ada yang istimewa di generasi ini sebenarnya, selain turunnya Honda di balapan BTCC atau British Touring Car Championship menggunakan hatchback 5 pintu. Namun satu hal yang menarik adalah kembalinya Civic dalam bentuk station wagon yang dinamakan Tourer
Civic Wagon ini dipasarkan hanya untuk Eropa. Dan inilah Civic generasi ke-10 diproduksi tahun 2015 sampai sekarang. Civic generasi ke-10 diperkenalkan dalam bentuk konsep di New York International Auto Show tahun 2015. Inilah Civic pertama yang desain dan rekayasanya dilakukan oleh Honda Amerika dengan supervisi dari Honda Jepang, menggunakan Honda Global Compact Platform. Karena itu jangan heran kalau melihat bentuknya yang terlihat besar khas mobil Amerika ya, dan digabungkan dengan paras modern khas Honda Jepang. Produksi pertama dimulai bulan Oktober 2015 guys di Amerika, dan Thailand menyusul beberapa bulan kemudian. Untuk saat ini mesin yang tersedia adalah 2000, 1800 dan 1500 cc turbo. Oke guys, itulah Honda Civic dari generasi ke generasi. Kalian suka yang mana? Atau bahkan kalian punya yang mana nih? Ya. Oke.